Nggak bersertifikat atau memang Nggak masih ada sertifikat. Mas, sebentar. Kasus-kasus cukup besar juga Pak. Gimana Pak ke depannya Pak? Jadi saya terus akan tetap melanjutkan ya apa yang sudah dikerjakan atau dilaksanakan oleh pendahulu saya Pak Agus, dan segera tentunya saya akan lakukan konsolidasi internal. Habis itu akan saya inventarisasi penanganan kasus ya, khususnya tipikor. Nggak bisa ditahan. nggak bersertifikat atau memang Nggak ada masih sertifikat. Jabatan Kepala Tinggi Kalimantan Tengah resmi berpindah dari Agus Sahat sampai Tua Lumban Gol dan Nur Cahyo Jangkung Madyo. Pergantian ini berlangsung di tengah sejumlah penanganan kasus besar yang masih berjalan di wilayah Kalteng, di antaranya perkara kasus tambangan zirkon senilai 1,3 triliun rupiah dan kasus dugaan korupsi pengadaan internet di Kabupaten Seruyan. Untuk diketahui, Gus Sahat sampai Tua Lumban Gaul ini hanya menjabat sekitar 4 bulan sejak dilantik pada 16 Juli 2025 hingga November 2020. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kalteng. Iqbal, rekan Iqbal, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih banyak rekan Alinda. Melaporkan dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Benar sekali, jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah resmi berpindah dari Agus Sahat sampai Tua Lumban Gaul kepada Nur Cahyo Jungkung Madyo. Pergantian ini berlangsung di tengah sejumlah penanganan kasus besar yang masih berjalan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Di antaranya perkara kasus pertambangan zirkon senilai 1,3 triliun rupiah dan kasus dugaan korupsi pengadaan internet di Kabupaten Seruyan. Untuk diketahui, Agus Sahat sampai Tua Lumban Gaul hanya menjabat sekitar 4 bulan sejak dilantik pada 16 Juli 2025 hingga November 2025. Kini, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Nur Cahyo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidik Jampitsus sejak awal Juli 2025. Sebelum bertugas di Jampitsus, Nur Cahyo juga memiliki rekam jejak panjang, di antaranya pernah menjadi asisten khusus Jaksa Agung serta Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lebih lanjut, terkait arah penanganan kasus ke depan, Kajati Kalteng yang baru Nur Cahyo menegaskan akan melanjutkan seluruh langkah yang telah dirintis pendahulunya. Ia menyampaikan langkah pertama yang akan yang dilakukan ialah konsolidasi internal sebagai dasar memperkuat koordinasi dan penindakan. Saat ditanya mengenai kelanjutan perkara tambang zirkon senilai 1,3 triliun rupiah tersebut yang menjadi perhatian publik, Nur Cahyo mengaku belum menerima laporan lengkap. Tapi seluruh kasus yang masih belum terselesaikan, ia berjanji akan segera menyelesaikannya. Namun, dia menegaskan bahwa penanganan perkara tidak mengenal target waktu. Dengan latar belakangnya sebagai jaksa di bidang Pitsus, Nur Cahyo menyampaikan harapan khusus kepada jajaran jaksa di Kalteng agar meningkatkan kinerja lebih baik lagi dan dalam melaksanakan penegakan hukum akan dilakukan secara humanis. Ia juga mengaku belum menganalisis secara mendalam seluruh karakter kasus di Kalteng, namun menyatakan siap menyesuaikan pendekatan terhadap setiap perkara. Sekian yang bisa saya laporkan, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Kasus-kasus cukup besar juga Pak. Gimana Pak ke depannya Pak? Jadi saya terus akan tetap melanjutkan ya apa yang sudah dikerjakan atau dilaksanakan oleh pendahulu saya Pak Agus, dan segera tentunya saya akan lakukan konsolidasi internal. Habis itu akan saya inventarisasi penanganan kasus ya, khususnya tipikor, dan segera akan
dengan melakukan kerjasama di internal ini akan segera bergerak lah ya, langsung running untuk pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Salah satunya Jirkon 1,3 triliun ya Pak? Saya belum dapat informasinya, tapi seluruhnya ya masih belum terselesaikan. Insya Allah akan saya selesaikan. Pak, dengan latar belakang Bapak dari Pitsus juga Pak, apa harapannya kepada jaksa-jaksa di Kalimantan Tengah Pak? Semuanya sama, ya semuanya sama. Harapannya tentunya semuanya meningkatkan kinerja kejaksaan ini yang tentunya lebih baik lagi, ya. Terus penegakan hukum juga akan dilakukan secara humanis, ya, seperti perintah Pak Jaksa Agung pada seluruh jajaran kejaksaan. Gitu. Oke. Ya. Karena tadi sudah punya latar belakang itu, sebelumnya apakah sudah pernah ini Pak menganalisa gitu kasus-kasus di kantor sebelum nanti tadi datang di sini? Oh, belum. Tapi tentunya setiap penanganan kasus itu kan modus operandinya akan berbeda-beda. Dari situ kan kita akan cermati nanti setiap kasusnya seperti itu. Tapi insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan tentunya dengan dukungan warga masyarakat Kaltim, termasuk media, ya akan Kalteng dengan dukungan media tentunya, ya kami akan selesaikan. Pak, target untuk kasus Jirkon ini apakah bisa selesai sampai akhir tahun ini atau bagaimana? Suatu kasus nggak ada target penyelesaiannya ya. Kita lihat ya, karena kasuistis ya setiap kasus. Hingga nanti kita lihat dulu seperti apa, tapi sewaktu ini harus diselesaikan ya harus selesaikan. Ya, itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Nggak bisa ditangkap. Nggak ada sertifikat. Atau memang nggak ada sertifikat. Kasus-kasus cukup besar juga Pak. Gimana Pak ke depannya Pak? Jadi saya terus akan tetap melanjutkan ya apa yang sudah dikerjakan atau dilaksanakan oleh pendahulu saya Pak Agus, dan segera tentunya saya akan lakukan konsolidasi internal. Habis itu akan saya inventarisasi penanganan kasus ya, khususnya tipikor. Nggak bisa ditangkap. Nggak ada sertifikat. Atau memang nggak ada sertifikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.